Ekonomi manajerial, teori permainan dan pasar oligopolis dari kelompok 10 manajemen ASEAN. Hello guys, kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Doni Agustin, Nevani Ratna Wulandari, dan Cynthia Pramesti. Perilaku strategis dan teori permainan. Perilaku strategis mengacu kepada rencana kerja atau perilaku seseorang oligopoli setelah mempertimbangkan semua reaksi yang mungkin dilakukan oleh para pesaing selama masih ada pesaing di antara mereka untuk memperoleh laba dan keuntungan lain. Teori permainan ini memperlihatkan bagaimana perusahaan oligopoli membuat keputusan secara strategis untuk memperoleh keunggulan kompetitif atas pesaingnya, atau bagaimana perusahaan oligopoli bisa memperkecil ancaman potensial akibat langkah strategis pesaingnya. Unsur-unsur teori permainan ada jumlah pemain, ganjaran atau payoff, strategi permainan, matriks permainan, dan titik pelana. Strategi dominan. Pertama, kita belajar cara membaca apa yang disebut sebagai matriks imbalan atau payoff matrix. Dalam strategi dominan, masing-masing pemain memiliki satu pilihan optimal yang tidak tergantung pada pilihan pemain lain. Keseimbangan NAS. Menurut NAS, strategi dominan tidak selalu ada, bahkan cenderung jarang terjadi. Saat strategi dominan tidak terjadi, keseimbangan masih dapat dicapai apabila masing-masing pemain bisa memilih dengan optimal berdasarkan harapan terhadap tindakan yang diambil oleh pemain lain. Persaingan harga. Persaingan harga yaitu menggunakan harga sebagai faktor utama dalam persaingan dengan memproduksi pada tingkat harga terendah. Persaingan non-harga. Persaingan non-harga, seluruh perusahaan menggunakan lebih dari satu strategi bersaing. Dengan perbaikan pelayanan dan peningkatan mutu atau kualitas, perusahaan lebih menekankan pada fitur produk, servis, dan kualitas. Langkah-langkah strategis oligopolis yaitu yang pertama ada ancaman, komitmen, dan kredibilitas. Yang kedua hambatan masuk, dan yang ketiga perilaku strategis dan daya saing internasional. Jadi perilaku strategis ditunjukkan kepada pilihan strategis yang optimum dalam kondisi konflik dan dianalisis dengan teori permainan. Setiap teori permainan meliputi permainan, strategi, dan ganjaran. Oke, jika ada pertanyaan bisa chat di kolom komentar ya. Thanks for watching my video. Semoga materi ini bermanfaat bagi kalian semua. See you, bye-bye.